Informasi terbaru dari kesiapan fasilitas penginapan di Madinah Arab Saudi dan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya akan disampaikan oleh reporter Denny Swastika dan Reyan Yudhistira. Kita terlebih dahulu menuju ke Madinah Arab Saudi. Denny Swastika, perkembangan terbaru dari sana, silakan. Ya, baik Andro dan juga Tisanoveni, kondisi terkini tepatnya di tempat kami mengabarkan di Madinah Al Munawwaroh. Jika kita pantau khususnya satu hari jelang kedatangan para jemaah calon haji Indonesia di Tanah Suci, sejumlah persiapan terus dilakukan, dimulai dari akomodasi, transportasi dan berbagai macam persiapan lainnya. Dan jika kaji lagi berdasarkan pernyataan dari Kepala Daerah Kerja Madinah, yaitu Amin Handoyo, yang mengatakan bahwa khususnya untuk di Madinah Al Munawwaroh ini persiapan sudah hampir 100% untuk menyambut kedatangan tamu Allah yang berada ataupun yang tiba di Madinah Al Munawwaroh ini. Dan jika kita lihat lagi kondisinya, khususnya untuk di Madinah Al Munawwaroh ini, untuk penginapan sendiri ini sudah disiapkan kurang lebih sekitar ada 126 hotel bagi jemaah calon haji Indonesia yang nantinya tiba di Tanah Suci. Dan dari 126 hotel ini, jaraknya ini tidak jauh dengan Masjid Nabawi, yaitu masih dalam lokasi 500 meter dari Markaziyah begitu, untuk para jamaah calon haji Indonesia ini bisa melaksanakan proses ibadah secara khusyuk dan secara lancar tanpa terkendala apapun begitu. Dan selain itu juga, Andro dan juga pemirsa, bahwa jika bisa dilihat tepatnya di lokasi kami saat ini, khususnya untuk cuaca sendiri di Tanah Suci ataupun di Arab Saudi ini, memang diprediksi ini akan terjadi cuaca yang cukup panas ataupun dengan suhu yang sangat panas sekali, khususnya untuk memasuki ke jelang puncak ibadah haji di tahun 2022 ini. Dan ini diprediksi kurang lebih sekitar cuacanya yaitu 41 hingga 45 derajat Celcius. Namun khususnya untuk pada saat ini adalah pukul 14 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian Arab Saudi maksud kami, waktu Arab Saudi, guys, nanti kondisinya cukup masih memasuki di 42 derajat Celcius begitu. Dan ini pun dihimbau dari pihak pemerintah pun atau dari para petugas kepada para jemaah haji agar menyiapkan kondisi fisik mereka dan juga menjaga kesehatan, serta diperlukan untuk banyak meminum air putih agar tidak terjadi dehidrasi pada saat melaksanakan proses ibadah haji. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan, kami kembalikan kepada Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Denny Swastika atas laporan Anda langsung dari Madinah. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur, ada Reyan Yudhistira di sana. Reyan, seperti apa rencana pemberangkatan calon jemaah haji dari Jawa Timur? Silakan Reyan. Iya, Tisa, Andro dan juga pemirsa, benar sekali. Asrama Haji Sukolilo sekira pukul 8 pagi tadi menerima kloter 1 jemaah calon haji asal Kabupaten Tuban yang esok hari akan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci via Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Selepas tiba di Asrama Haji Sukolilo, ke-446 jemaah calon haji kloter 1 dari Kabupaten Tuban ini langsung menjalani screening kesehatan, kemudian pengecekan imigrasi, dokumen-dokumen juga dicek oleh pihak petugas, dan juga pengecekan barang bawaan. Tadi kami sempat melihat ada beberapa jemaah calon haji yang membawa barang bawaan yang seharusnya tidak dibawa karena dilarang dalam proses penerbangan. Di antaranya adalah power bank dan juga ada yang membawa beras di dalam jerigen. Kami akan bertanya kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur detailnya seperti apa untuk memberikan edukasi dan juga informasi kepada jemaah calon haji. Apa saja yang barang-barang yang boleh dibawa dan barang-barang yang tidak boleh dibawa selama menjalani musim haji pada tahun 2022 ini. Assalamualaikum, selamat petang Pak Kakanwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ya, Pak Kakanwil, tadi kami sempat memotret begitu ada jemaah calon haji yang membawa barang yang dilarang begitu selama proses penerbangan untuk musim haji 2022 ini. Bisa dijelaskan mungkin Pak dan diinformasikan apa saja barang-barang yang tidak boleh dibawa oleh jemaah calon haji selama proses haji 2022 ini Pak? Baik, jamaah haji kloter 01 SUB pada dasarnya semuanya tadi sudah mengindahkan aturan-aturan dari pemerintah yang selama ini kita berikan melalui manasik haji. Walaupun demikian ada saja tadi ditemukan ada yang membawa 10 power bank, ada yang membawa beras dimasukkan ke jerigen. Oleh karena itu kita panggil jamaah haji 11 orang tadi, kita
suruh membuka koper itu dan ambillah powerbank itu untuk dibawa yang dibenarkan menurut aturan penerbangan, yaitu di tas tangkolongan boleh, dan juga untuk yang beras harus ditahan dan dititipkan ke petugas haji Tuban untuk besok kalau sudah sampai di tanah air sekembalinya kita berikan kepada jamaah haji tersebut. Ibu Juminem mengatakan untuk apa bawa beras, katanya nanti untuk masak. Nah, padahal sudah kita beritahukan tak usah masak, karena masaknya itu karena makannya sudah ditanggung oleh panitia 119 kali makan. Di Makkah 27 kali, di Madinah 27 kali, di Mekah 75 kali, di Jeddah 1 kali, Armina 16 kali, semuanya total ada 119. Oleh karena itu, jamaah haji dari semua kloter, khususnya yang berkasih Surabaya, mohon untuk tidak membawa barang-barang yang tidak berguna, mohon tidak membawa barang-barang yang gampang meledak, seperti korek api, seperti cairan-cairan yang gampang meledak dan sebagainya, jangan. Kita untuk keselamatan bersama, tolong bawa saja yang penting-penting saja. Apalagi untuk embarkasi Surabaya, itu dibatasi maksimal tas koper adalah 15 kilogram. Nah, kalau ada berasnya tambah berat nanti, akhirnya dikeluarkan sajalah berasnya supaya tidak menambah keberatan dari timbangan itu. Dan untuk tas tenteng maksimal 5 kilo, sehingga satu jamaah itu maksimal 20 kilogram untuk embarkasi Surabaya. Mohon kepada para jamaah tidak membawa barang-barang yang mudah meledak, seperti korek api dan lain sebagainya. Dan untuk tas tenteng jangan memasukkan gunting atau potong kuku dan sebagainya yang tajam-tajam, jarum dan sebagainya. Itu dimasukkan saja ke dalam tas koper supaya aman kalau yang gitu. Untuk teknis pemberangkatan esok hari untuk kloter 1 dari Kabupaten Tuban ini seperti apa, Pak? Apakah dini hari nanti sudah dilakukan persiapan begitu menjelang keberangkatan? Ya, terima kasih. Jam 2 dini hari, jamaah haji sudah dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, sudah keluar kamar menuju Bir Ali untuk proses pemberangkatan. Dan nanti diarahkan, kalau waktunya sholat tiba, diarahkan untuk sholat. Dan yang sudah terproses dengan baik, maka dipersilakan masuk ke dalam bus. Dan nanti jam 5 diadakan upacara pelepasan, insya Allah Pak Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali, insya Allah yang melepas di sini, insya Allah demikian. Terima kasih Bapak Husnul Marom, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur telah bergabung bersama kami. Itu tadi Tisa dan juga Andro informasi yang bisa kami bagi terkait jelang pemberangkatan kloter 1 dari embarkasi Surabaya yang berasal dari Kabupaten Tuban pada esok hari sekira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat akan berangkat ke Tanah Suci via Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Kembali kepada Anda rekan-rekan di Jakarta, Andro dan juga Tisa. Reyan Yudhistira mengabarkan langsung dari Jawa Timur. Terima kasih. Sebelumnya ada Denny Swastika langsung dari Madinah, Arab Saudi.